Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nafisa Analis. Di sini saya akan mereview buku fikih yang berjudul Fikih Ibadah terjemah dari Darul Bahiyah. Pengarang dari buku Fikih Ibadah ini yakni Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatta Ad-Dimyati Asy-Syafi'i, yang dimana buku ini merupakan buku fikih ibadah yang menjelaskan dari mazhab Syafi'i. Buku ini dikenal dari pembahasannya yang sangat mendalam dan mengenai berbagai aspek fikih ibadah menurut mazhab Syafi'i. Ini mencakup bab-bab yang mulai dari bab toharoh, salat, zakat, puasa, dan haji, dan hingga ibadah-ibadah lainnya dengan penjelasan yang rinci tentang syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan. Yang kedua yakni bagi para penuntut ilmu yang mendalam fikih Syafi'i, kitab ini sering dijadikan salah satu rujukan utama setelah kitab-kitab induk seperti Minhajut Thalibin, karya ilmiah dari Imam Nawawi. Penulis juga menyajikan materi secara sistematis dan terstruktur dengan baik, memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pembahasan dan memahami konsep antar bab. Meskipun buku ini bermazhab Syafi'i, Sayyid Abu Bakar Syatta kerap menyertakan perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah, bahkan kadang menyentuh pendapat mazhab lain, memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Di dalam buku ini juga banyak bagian yang menyertakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan hukum fikih yang dijelaskan, meskipun fokus utamanya adalah penjabaran hukum praktis mazhab. Dan karena sifatnya yang praktis dan detail, buku ini sangat relevan dan bermanfaat bagi umat muslim yang ingin memahami dan melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan fikih Syafi'i secara benar. Adapun kekurangan dari buku Darul Bahiyah, yakni bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan gaya bahasa kitab kuning klasik, bahasa asli kitab ini, yakni Arab, bisa terasa berat dan memudahkan pemahaman yang mendalam tentang tata bahasa Arab, istilah-istilah fikih. Terjemahan ini juga membantu, namun nuansa asli kadang sulit ditangkap sepenuhnya. Kekurangan juga dari buku ini tulisannya pada masa lampau. Buku ini tentu saja tidak menyertakan contoh-contoh atau kasus-kasus kontemporer yang relevan dengan kehidupan modern. Pembaca mungkin perlu mencari penjelasan tambahan untuk mengaplikasikan hukum fikih dalam isu-isu kekinian. Meskipun buku ini sudah tersedia terjemahannya, untuk memahami kedalaman dan detail fikih yang ada di dalamnya, terutama bagi pemula, sangat disarankan untuk mempelajari di bawah bimbingan seorang guru atau ulama. Kesalahan dalam memahami buku atau memahami menafsirkan buku ini bisa saja terjadi tanpa bimbingan yang tepat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya jabarkan tentang kekurangan maupun kelebihan dari buku fikih ibadah ini. Menurut saya buku ini cukup komplit, jadi buku ini sangat disarankan untuk bagi pemula yang tidak mengetahui hukum, sunnah, maupun hal-hal yang dibatalkan dalam sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Menurut saya buku ini sangat direkomendasikan dan sangat worth it harganya, karena buku ini dapat menjelaskan beberapa permasalahan dalam sholat, puasa, haji, maupun yang lainnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.